Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Aska. Hari ini kita lagi ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandiman, Kabupaten Batang. Nah, hari ini kita lagi wawancara bersama. Boleh perkenalan diri Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Priyanto. Pak Priyanto ini salah satu sesepuhnya tari sintren gitu ya Pak? Oh iya, salah satu yang dituakan di komunitas sintren yang ada di Desa Tegalsari ini. Kalau boleh tahu tuh saya mau tanya tentang sejarah sintren itu gimana sih Pak sejarahnya? Kalau sejarah sintren yang ada di Dukuh Siwatu Desa Tegalsari ini memang dari nenek moyang dulu itu sintren itu digunakan sebagai ritual untuk meminta hujan. Tapi kalau menurut sejarah yang lain bahwa sintren adalah salah satu ritual pertemuan antara Dewi Sulasih dengan Raden Sulangjono. Iya. Itulah sejarahnya awal-awalnya kayak gitu. Dengan perkembangan yang zaman sekarang, sintren merupakan suatu pentas seni yang digunakan sebagai sarana hiburan rakyat. Berarti kayak nggak harus ini Pak formal gitu, kadang ada di event-event gitu atau bagaimana, festival gitu Pak? Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sering digunakan adalah saat ada orang hajatan, saat pemerintah membutuhkan untuk menyambut tamu, untuk kegiatan-kegiatan di pentas di pemerintahan, yang sosok di kantor-kantor dinas itu ya juga sering juga. Terus kalau alat-alat yang digunakan untuk sintren itu apa aja sih Pak? Alatnya ada beberapa macam alat yang digunakan untuk keperluan sintren. Yang pertama kita menggunakan alat musik yang berupa gamelan. Yang kedua alat-alat yang digunakan alat penunjangnya ada, kami menyebutnya kurungan. Kalau bahasa Indonesianya itu sangkar lah, tapi bahasa kami kan kurungan. Terus aksesoris sintren kan ada gambyong, ada kacamata. Sedangkan kurungan itu sendiri kan kurungan yang sudah ditutup pakai kain hitam atau kain apa sebagai kain penutup, karena kurungan itu digunakan sebagai tempat untuk ganti pakaian si calon sintren. Kalau untuk alat-alat itu sendiri ada maknanya atau tidak Pak? Ya semua alat itu bermakna sendiri-sendiri. Yang pertama kurungan sebagai suatu alat sarana yang digunakan untuk ganti pakaian si calon sintren, baik sebelum show maupun setelah show. Yang kedua digunakan sebagai alat atraksi. Di tengah-tengah pertunjukan kan ada kidungan-kidungan yang menggambarkan seorang sintren yang bisa loncat ke atas kurungan, dan dianya kan nanti akan menari di atas kurungan. Sedangkan kita tahu kurungan kan bahannya pakai bambu bilah-bilah yang kecil-kecil itu, dengan posisi sintren yang bobotnya begitu besar, tapi dia mampu menopang dengan bobot si sintren itu, karena salah satunya mungkin apa dia sudah dirasuki roh atau apa ya, kita juga tidak tahu juga itu ya. Yang kedua sintren identik pakai kacamata hitam. Dan di situ juga ada pengaruhnya. Jadi si sintren posisi terpejam atau mata terbuka, penonton tidak tahu dia betul-betul dalam posisi kesurupan atau posisi sadar. Kan penonton nggak tahu, dia sebagai salah satu tameng seorang sintren. Untuk dia melirik ke saat dia tidak posisi dia sadar, dia mau melihat siapa-siapa, orang tidak tahu bahwa dia posisi bagaimana. Yang ketiganya gambyong adalah sebagai suatu hiasan yang adalah gambyong kan terbuat dari rangkaian bunga melati yang dironce itu kan, yang dipasang di depan muka untuk menambah kecantikan si sintren. Dan ada lagi saat si sintren posisi di bawah alam sadar, dia kan tidak boleh
disentuh oleh penonton. Saat si sintren posisi dalam keadaan kesurupan disentuh penonton, dia akan pingsan. Nah, di situ ada filosofinya juga. Kenapa saat si sintren disentuh kok pingsan? Untuk melindungi jati diri seorang sintren, karena sintren adalah seorang wanita, dia seorang gadis. Untuk menjaga marwah kegadisan, marwah kehormatan seorang wanita yang tidak boleh dijamah sembarang seseorang pria, maka salah satu untuk melindungi harkat martabat seorang wanita, dengan filosofi sintren pingsan. Setelah pingsan kan langsung diamankan, tidak boleh disentuh orang kan gitu. Salah satu untuk melindungi harkat martabat seorang wanita, walaupun dia seorang penari, tapi harkat martabat seorang wanita tetap dilindungi dan dijaga sebagai kehormatan seorang wanita itu. Terus kalau boleh tahu proses-proses sintren itu gimana, Pak? Kalau proses sintren itu ada pra-ritual sebelum sintren yang kami sebut namanya ritual berendung. Nah, ritual berendung pun ada aturan-aturannya. Salah satunya yang berendung kan suatu boneka yang terbuat dari tempurung kelapa yang dibuat boneka. Untuk menentukan bahan tempurung kelapa itu dibuat kan, itu diupayakan untuk mencuri di tempat orang yang paling galak lah kalau kita nyebut, atau orang yang paling sulit diatur. Dengan kita mencuri, setelah barang itu bisa dicuri, diambil, terus dihias, dibuat boneka berendung. Kalau orang-orang lain biasa nyebut ya ini towo atau apalah gitu. Terus selanjutnya setelah boneka jadi, sebelum melakukan ritual berendung, menjelang maghrib dibawa ke tempat paling angker di suatu wilayah kita lah. Nanti setelah menjelang adzan isya diambil, setelah diambil baru setelah sekitar jam 7 jam 8 malam itu baru pentas berendung. Nah, pentas berendung itu adalah ritual untuk mencari calon penari sintren. Dari ritual itu selama 7 hari nanti sudah ketemu calon sintrennya siapa, lah itulah yang dijadikan sebagai penari sintren. Nah, dari paguyuban menyiapkan beberapa orang gadis untuk dijadikan calon sintren. Lah, calon sintren itu nanti berendung itu sendiri yang memilih siapakah yang menjadi calon sintren itu sendiri. Mungkin gitu ya. Mungkin kan setelah ada jadi sintren berarti kan sudah dengan sendirinya si dianya yang menjadi sintren, dan selebihnya menjadi panjak dan penari latar. Berarti itu tuh maksudnya disiapin beberapa gadis gitu apa gimana, Pak? Oh iya, dari paguyuban kan bersama warga menyiapkan beberapa orang gadis yang sekiranya dia mau untuk menguri-nguri kesian sintren itu. Terus dari beberapa orang gadis itu disiapkan untuk menari, kita menarikan berendung itu suatu boneka itu. Nah, nanti siapakah yang terpilih, dia yang menjadi, bukan bukan kami yang menentukan si A menjadi seorang sintren atau si B menjadi seorang, tidak bisa. Dia nanti yang memilih secara roh itu sendiri yang memilih. Berarti bonekanya itu Pak yang memilihnya? Iya betul, bonekanya yang memilih dengan sendirinya. Kalau yang dayang-dayangnya itu berarti tadi yang nggak dipilih itu atau gimana Pak? Pak udah ada sendiri? Nanti kan dari beberapa orang gadis itu yang terpilih menjadi penari sintren, ya dia bertugas menjadi penari sintren, sedangkan yang tidak terpilih dia menjadi panjak. Panjak adalah salah satu wiraswara atau penari latarnya kan gitu. Nanti bagian masing-masing dia kemampuannya bagaimana. Ada dia kalau lincah nari, dia menjadi penari latar, yang namanya yang kami sebutin sebagai bedornya. Kalau dia punya vokal bagus, dia menjadi wiraswaranya sebagai sindennya si sintren itu. Kalau untuk menjadi penari sintren ini harus ada syarat-syaratnya nggak sih Pak? Kalau untuk menjadi seorang penari sintren, syaratnya yang
sering di ritual kami, dia memang pertama sudah ada kesiapan secara mental, dia memang siap. Yang keduanya masih gadis suci yang kita siapkan untuk menjadi seorang penari sintren. Karena ritual sintren itu adalah suatu identik dengan kesucian, kesakralan, maka yang dipilih adalah seorang perempuan yang masih suci, seorang gadis yang masih suci yang untuk menjadi seorang sintren, itu syaratnya. Biasanya itu dari umur berapa, Pak? Yang jelas dia sudah mengajak remaja dari umur 15 sampai dengan 20-an tahun yang layak menjadi seorang penari. Kalau yang syair atau tembang pas diputer di sintren itu, kalau boleh tahu itu tuh gimana Pak syairnya? Syairnya macam-macam. Berarti ada banyak gitu ya Pak? Syairnya ratusan syair yang ada di sintren. Jadi di berendungnya saja kan ada syair-syair khusus. Namanya kan kidung berendung kan ada. Nanti setelah kidung berendung selesai ada kidung sintren. Saat sintren mau ganti pakaian ada kidungnya sendiri. Saat dia pakai gamyong ada, saat dia pakai kacamata ada, saat sintren mau buka mau keluar dari kurungan itu juga ada kidungnya tersendiri. Nanti lagi saat show, saat sintren nari di atas kurungan ada kidungnya sendiri. Saat sintren nanti nari di atas buyung lah, kalau kita nyebutnya buyung ada kidungnya sendiri. Setiap kidung itu ada maknanya, ada tariannya khusus. Jadi semua gerakan, semua itu kan mengikuti syair yang dikehendaki. Sedangkan syair itu pun setelah show berjalan, itu permintaan dari sintrennya. Dia minta mau nari apa, misal mau nari sintren munggah kurungan, pitik walik munggah kurungan, kan nanti tarian di atas kurungan, atau dengan lagu-lagu yang lainnya kan gitu. Berarti setiap tahapan itu ganti-ganti gitu ya Pak kidungnya itu? Betul, setiap tahapan ganti kidung yang dinyanyikan. Kalau ada mitos-mitos nggak sih Pak tentang sintren itu gimana Pak? Biasanya mitos-mitosnya? Ya, mitosnya kan gini, kalau di pedesaan yang komunitas pertanian kan sintren itu digunakan sebagai sarana untuk meminta hujan, suatu ritual untuk meminta hujan. Mitosnya kan gitu, tapi dengan ada versi lain bahwa sintren adalah salah satu suatu ritual antara Dewi Sulasih untuk bertemu dengan Raden Sulangjono dalam alam bawah sadar. Karena ada versi bahwa antara seorang hamba dengan seorang kesatria, karena mereka adalah cinta beda kasta. Oh iya. Sintren adalah ada cerita bahwa suatu kisah legenda cinta beda kasta, makanya salah satu untuk bertemu seorang hamba biasa dengan seorang bangsawan tidak bisa bertemu secara langsung, maka menggunakan suatu ritual namanya ritual sintren. Itu konon suatu jadi kisahnya kan gitu, kisah adalah cinta beda kasta gitu. Terus Pak, ini kan berarti pertunjukan sintren itu ada komunitasnya ya Pak? Ya. Kalau di Tegalsari ini tuh komunitas apa Pak? Yang kalau di tempat kami itu komunitasnya itu Setia Budaya. Kelompok kesenian sintren Setia Budaya di Tegalsari. Itu tuh kalau kelompok sintren seni budaya itu sejarah berdirinya gimana Pak? Atau dimulai dari Bapak atau dari siapa? Oh iya. Sebenarnya sintren di tempat kami itu sudah turun-temurun, dari Mbah Buyut kami juga sudah ada. Cuma untuk terbentuk secara kepengurusan, secara terorganisasi kan sudah beberapa kali generasi mungkin generasi yang keberapa. Yang pertama kan dulu sebelum ada Setia Budaya kan ada kelompok kesenian sintren Trubus Budaya. Salah satu pengurus intinya beliaunya meninggal dunia. Nah, kami berusaha untuk melestarikan karena pengurus utamanya sudah meninggal, terus generasinya jangan sampai bubar, maka kami
berinisiatif untuk membentuk generasi baru namanya kelompok kesenian setia budaya dengan filosofi setia. Kita kan setia dengan kebudayaan khususnya sintren kan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana sih upaya untuk melestarikan sintren agar tetap eksis di zaman sekarang? Kan biasanya anak-anak zaman sekarang tuh pada susah kalau untuk diajak gitu Pak. Memang suatu tantangan yang sangat berat bagi kami untuk kegiatan kesenian tradisional ini, karena begitu beratnya gempuran-gempuran dari era-era perubahan yang sangat signifikan ini dengan masuknya budaya-budaya asing, dengan begitu sudah berbagai macam variasi budaya yang masuk ke dunia ini kan kita harus bisa eksis. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan untuk sintren itu tetap ada, ya kita memberikan pemahaman kepada generasi-generasi penerus bahwa kalau kita yang tidak melestarikan, akhirnya akan punah juga. Iya, betul Pak. Bisa saja sebenarnya sintren itu dari Indonesia, karena di Indonesia sendiri sudah tidak ada yang mau untuk meneruskan, nanti diaku luar negeri. Kayak kemarin-kemarin ada fenomena yang kesenian apa yang diaku oleh negara lain, karena kitanya sendiri sudah acuh terhadap budaya kita sendiri, sudah mulai ditinggalkan oleh generasi. Sedangkan baru diakui negara lain, baru kita keluar bahwa menyatakan kesenian itu milik kita, tapi sedangkan kitanya sendiri tidak mau melestarikan. Iya. Nah itu kita berupaya jangan sampai sintren itu diakui negara lain karena putusnya regenerasi tidak mau melestarikan sintren. Nah itulah mungkin kami juga sangat berat juga, karena sintren identik dengan magis, sintren identik dengan permenyan, sintren dengan kembang-kembang sesaji. Sedangkan zaman sekarang zaman sudah banyak religi-religi yang religius, kan akhirnya terjadi pertentangan antara seni dan agama. Nah, bagaimana jangan sampai terjadi benturan antara seni dan agama. Walaupun kita beragama, tapi bisa melestarikan, tapi tanpa meninggalkan rohnya sintren, tapi tidak mengarah ke syirik, kan gitu. Nah, itulah upaya-upaya kami sehingga tidak terjadi benturan antara religi dan budaya. Nah teman-teman, jadi buat kalian itu kayak ini tuh tradisi yang turun-temurun, jadi kita harus ikut melestarikannya. Nah Bapak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Ya. Sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Makasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama ya. Kami juga sangat-sangat bangga ada generasi-generasi muda yang masih peduli terhadap kesenian kami. Selalu welcome terhadap siapa saja yang mau urun nembung, urun solusi untuk melestarikan budaya. Kami pun sangat-sangat berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Batang, karena dengan andil besar beliau-beliau yang ada di dinas kebudayaan yang ada pemerintah Kabupaten Batang itu sangat menyebut kami. Salah satu wujud nyatanya kami pernah mendapatkan bantuan dari dinas yang berupa itu gamelan yang kami miliki adalah salah satu bantuan dari dinas kabupaten. Terus kami juga diberikan kesempatan untuk pentas-pentas di kabupaten yang pernah kami diberi kesempatan yang sangat luar biasa adalah saat ada kegiatan di nyadran gunung yang di Silurah. Terus pernah diberi kesempatan sebagai duta kesenian tampil di Taman Mini, pernah diberi kesempatan untuk tampil di pendopo kabupaten. Suatu penghargaan luar biasa bagi kami. Kami sangat terima kasih pada pemerintah kabupaten dan telah memberikan support yang luar biasa kepada kami yang ada di Desa Tegalsari ini. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dari saya dan dari Pak Rianto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga informasi yang saya dan Pak Prianto berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.